Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Dwi Putri Cahyani dengan NIM 25071501090 dari kelas D pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai perkembangan diri saya, mulai dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Nah, presentasi ini disusun berdasarkan wawancara bersama orang tua, dokumen pribadi saya seperti foto masa kecil saya, foto saat saya lahir, dan sebagainya, serta teori-teori perkembangan dari para ahli yang sudah saya pelajari selama mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa, saya itu merupakan penggemar K-pop. Saya suka menonton boy group bernama Seventeen. Nah, Seventeen ini menamakan fansnya itu sebagai Kerat. Jadi saya itu Kerat. Pekerjaan orang tua saya sendiri yaitu ibu saya bekerja sebagai PNS, begitupun juga ayah saya atau bapak saya. Bapak saya juga bekerja sebagai PNS. Melalui video eksplorasi perkembangan diri ini, saya berharap dapat memahami bagaimana proses perkembangan saya berlangsung sejak dini, serta bagaimana berbagai pengalaman, pola asuh, dan faktor lingkungan membentuk diri saya hingga saat ini. Saya juga berharap proses refleksi ini bisa membantu saya lebih menghargai perjalanan tumbuh kembang saya sendiri, sekaligus memberi wawasan yang lebih luas mengenai teori perkembangan manusia secara nyata. Seperti yang sudah saya jelaskan pada perkenalan saya, untuk menyusun analisis ini, saya mengumpulkan data melalui wawancara dengan ibu, kemudian meninjau foto-foto masa kecil serta rapot TK dan SD saya. Setelah itu, saya mencocokkan dengan teori perkembangan untuk melihat apakah pengalaman saya sesuai dengan tahapan perkembangan anak menurut literatur. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari tahap prenatal, yaitu tahap sebelum saya lahir. Menurut dari cerita ibu saya, saat ibu saya mengandung saya, itu kehamilannya berjalan normal. Pada trimester pertama, ibu mengalami emesis atau muntah-muntah, tapi berhenti setelah memasuki bulan ketiga. Secara medis, kehamilan tidak memiliki komplikasi. Ibu hanya mengalami stres emosional ringan yang menurut Sandrock itu cukup umum dialami oleh ibu hamil. Nah, saya lahir melalui persalinan yang normal dengan berat sekitar 3 kg serta panjang 49 cm. Nilai Apgar saya berada di kisaran 7 hingga 10 yang menunjukkan kondisi bayi sehat serta normal. Kehamilan berlangsung selama 9 bulan, lebih beberapa hari sedikit, sehingga perkembangan prenatal dapat dikatakan berjalan optimal. Nah, penelitian Glover dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa stres prenatal dapat memengaruhi regulasi emosi anak. Namun, dalam kasus saya, tidak tampak dampak yang signifikan. Secara keseluruhan, faktor prenatal saya mendukung perkembangan awal yang sehat. Berikutnya, kita memasuki masa bayi, yaitu dengan rentan umur 0 hingga 2 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya itu tergolong baik. Saya jarang sakit dan menunjukkan pencapaian motorik kasar sesuai milestone, yaitu tengkurap di usia 4 bulan, merangkak di usia 9 bulan, berdiri di usia 10 bulan, berjalan di usia 12 bulan, serta motorik halus seperti meraih benda kecil atau bermain objek sederhana juga berkembang dengan normal. Kemudian dari sisi kognitif, menurut teori Piaget, saya berada pada tahap sensori motor, yaitu tahap ketika anak belajar melalui indera dan gerakan. Dalam periode ini, saya mulai mengenali lingkungan sekitar, bereksplorasi, dan menunjukkan reaksi responsif terhadap stimulus. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan bahasa saya. Dimulai dengan babbling di usia 3 bulan. Kemudian, kata pertama saya adalah bapak.
Saya juga mulai tersenyum sosial atau first smile di usia sekitar 7 bulan. Hal yang konsisten dengan literatur perkembangan bahasa menurut Berg. Selanjutnya, secara emosional, saya memiliki temperamen yang tenang dan mudah dirawat. Ketertarikan saya dengan ibu tergolong secure attachment berdasarkan teori Bowlby. Secure attachment ini menjadi dasar penting bagi perkembangan rasa aman dan regulasi emosi di kemudian hari. Baik, teman-teman, kita akan memasuki masa anak awal, yaitu usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan motorik saya itu melangkah jauh. Saya mulai makan sendiri pada usia 3 tahun, kemudian bisa berpakaian sendiri di usia 4 tahun. Toilet training berhasil sepenuhnya saat saya berumur antara 4 hingga 5 tahun. Nah, pada masa ini, saya juga sangat suka bermain boneka Barbie yang membantu perkembangan imajinasi dan keterampilan sosial saya. Baik, kemudian dalam aspek kognitif, menurut teori Piaget, saya memasuki tahap praoperasional. Pada masa ini, muncul kemampuan berpikir simbolik, rasa ingin tahu, dan kemampuan berimajinasi. Ibu saya tidak terlalu mengingat tanda-tanda seperti egosentrisme atau animisme. Namun, perkembangan berpikir simbolik saya sudah terlihat dari cara saya bermain serta bertanya. Nah, dari bahasa sendiri, tidak ada hambatan yang berarti pada usia saya saat itu. Saya bisa berbicara dengan lancar dan memahami struktur kalimat dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky bahwa bahasa merupakan alat regulasi diri yang penting bagi anak. Nah, dalam perkembangan sosial emosional sendiri, adaptasi saya di TK itu sangat baik. Saya masuk TK sekitar usia 5 hingga 6 tahun, dan selama itu saya tidak mengalami tantrum atau kesulitan berpisah dengan orang tua saya. Nah, menurut teori Erikson, tahap ini disebut initiative versus guilt, di mana anak mulai menunjukkan inisiatif dan rasa percaya diri. Saya menunjukkan inisiatif yang baik, misalnya berani bertanya atau mencoba hal baru. Yang terakhir, pada masa anak awal itu aspek moral. Aspek moral saya berada pada tahap 1 menurut Kohlberg. Anak mulai memahami konsep benar dan salah berdasarkan aturan dan konsekuensinya. Hal ini terlihat dari bagaimana saya mengikuti aturan di TK saya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke masa terakhir, yaitu masa anak tengah dan akhir dengan kisaran usia 6 hingga 12 tahun. Pada periode usia sekolah dasar, perkembangan fisik saya tetap stabil. Saya hanya mengalami penyakit ringan seperti cacar air, dan selebihnya tidak ada masalah kesehatan yang berarti. Kognitif saya berkembang memasuki tahap operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir logis terhadap hal-hal konkret. Saya menjadi lebih mandiri dalam belajar, lebih disiplin, serta mulai menyukai mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini yaitu mata pelajaran matematika. Kemampuan bahasa saya berkembang semakin kompleks. Saya bisa memahami instruksi multilangkah dan memakai struktur bahasa yang lebih abstrak. Nah, hal ini sesuai perkembangan linguistik anak usia sekolah menurut Nippold pada tahun 2007. Nah, kita akan masuk pada aspek sosial emosional. Nah, pada aspek ini saya sempat mengalami kekerasan oleh guru saya pada saat saya duduk di kelas 2 SD. Namun, menurut cerita ibu saya, hal tersebut tidak memberikan dampak jangka panjang dan tidak mengganggu kemampuan saya dalam bersosialisasi. Saya tetap bisa berteman, beradaptasi, dan terlibat dalam kegiatan sekolah. Namun, hal tersebut mengundang trauma ringan pada diri saya.
yaitu diri saya agak lebih sedikit tertutup dari saya yang sebelumnya. Nah, terakhir dari sisi moral sendiri, saya memasuki tahap 3 menurut Kohlberg, yaitu orientasi atau anak baik dalam tanda kutip. Saya mulai memahami bahwa menjadi baik bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan memenuhi ekspektasi lingkungan. Nah, setelah melihat kembali seluruh perjalanan perkembangan saya sejak prenatal hingga akhir masa kanak-kanak, saya menyadari bahwa banyak sekali aspek diri saya terbentuk sejak dini. Misalnya, secure attachment dengan ibu membuat saya memiliki regulasi emosi yang lebih stabil, serta memberikan dasar rasa aman yang penting dalam hubungan sosial. Rasa ingin tahu yang besar dan kebiasaan belajar mandiri pada masa kecil juga masih bertahan hingga sekarang. Hal ini membentuk karakter saya sebagai seseorang yang suka mencari informasi dan berinisiatif dalam tugas-tugas akademik. Nah, kemudian dari proses refleksi ini saya memahami bahwa perkembangan manusia itu bertahap. Ya, bersifat bertahap, saling terkait dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor biologis, lingkungan keluarga, pengalaman sosial, dan pola asuh. Nah, setiap tahap perkembangan ini memiliki tugas dan tantangannya masing-masing. Ketika seorang anak mendapatkan dukungan yang tepat, nah maka perkembangannya cenderung berjalan dengan optimal. Nah, teman-teman, ada 2 teori yang paling relevan bagi pemahaman diri saya, yaitu yang pertama ada attachment theory dari Bowlby. Nah, teori ini menegaskan bahwa ikatan emosional awal itu sangat penting bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, pengalaman saya selaras dengan teori ini. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori psikososial Erikson. Nah, setiap tahap memiliki tugas tertentu dan keberhasilan pada suatu tahap itu menjadi dasar perkembangan tahap berikutnya. Ketika saya merefleksikan pengalaman pribadi saya dapat melihat bahwa banyak tugas perkembangan yang berhasil dipenuhi. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup presentasi saya juga ingin memberi apresiasi untuk keluarga saya, terutama ibu saya yang telah menjadi sumber data sekaligus faktor protektif terbesar dalam perkembangan saya. Pengasuhan yang konsisten, responsif, dan penuh dukungan membuat saya mampu melewati masa kanak-kanak dengan baik. Dengan demikianlah penjelasan lengkap mengenai perjalanan perkembangan diri saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak. Melalui analisis ini, saya belajar bahwa perkembangan seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil interaksi terus-menerus antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. La 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 la